Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat daring sekalian, kami dari kelompok KKNDR 146 mempersembahkan informasi seputar kurban. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Nah, sebelum kita membahas kurban lebih lanjut, mari kita simak kisah di baliknya. Pada hari raya Idul Adha, diperingati peristiwa kurban, di mana Nabi Ibrahim bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah kemudian mengganti anaknya dengan seekor domba ketika waktu penyembelihan tiba. Hukum melaksanakan kurban dalam Islam. Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam surat Al-Quran berikut ini. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Selain itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berkelapangan harta, namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3123 dan Al-Hakim nomor 7672. Ketentuan hewan kurban dalam Islam. Dalam berkurban, binatang yang diperbolehkan untuk disembelih adalah hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan unta. Untuk satu ekor unta dan sapi mencukupi untuk kurban 7 orang, baik dalam satu keluarga atau tidak. Sedangkan kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang. Hewan seperti burung dan ayam tidak diperbolehkan sebagai binatang kurban. Untuk memilih hewan kurban, terdapat beberapa syarat sahnya hewan yang digunakan seperti berikut. 1. Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna dan memasuki tahun yang kedua. 2. Kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. 3. Sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Selain itu, beberapa hal harus diperhatikan sebelum memilih hewan kurban. Berikut adalah hal yang menyebabkan hewan kurban tidak sah, antara lain: 1. Hewan yang salah satu matanya buta atau cacat. 2. Binatang pincang pada salah satu kaki. 3. Hewan yang sakit dan sangat kurus. 4. Binatang yang terputus sebagian atau seluruh telinganya, serta sebagian atau seluruh ekornya. Orang yang berhak menerima daging kurban. Daging hewan kurban tidak hanya dibagikan atau dimakan oleh orang yang berkurban dan keluarganya, tetapi juga diperintahkan untuk diberikan kepada orang lain. Di antaranya, 1. Orang yang berkurban dan keluarganya. Mereka yang melaksanakan kurban beserta keluarganya dianjurkan memakan sebagian daging kurban. Tersebut dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak makan apapun ketika Idul Adha hingga kembali ke rumah. Saat di rumah, beliau memakan hati dari hewan kurbannya. 2. Kerabat. Teman dan tetangga sekitar berhak menerima daging hewan kurban. Sebagian daging hewan kurban diperbolehkan untuk diberikan kepada mereka meskipun mereka kaya. 3.
fakir dan miskin. Memberikan daging hewan kurban kepada orang fakir dan miskin adalah wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk sebagian daging hewan kurban. Keutamaan ibadah kurban dalam Islam. Penting bagi umat Islam untuk mengetahui makna serta keutamaan dari ibadah kurban. Ibadah yang dapat dilakukan setiap hari raya Idul Adha ini tentunya memiliki keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh ibadah lainnya. Berikut adalah beberapa keistimewaan dari ibadah kurban, antara lain: 1. Meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail. 2. Mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sebagai ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Dapat menyebarkan kebaikan dan manfaat untuk orang lain. 6. Merupakan amalan paling utama di Idul Adha. Berikut pedoman pelaksanaan ibadah kurban Idul Adha selama pandemi COVID-19, yaitu: 1. Pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga jarak atau physical distancing dan meminimalisir terjadinya kerumunan. 2. Selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak fisik atau physical distancing, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan, setiap akan mengantarkan daging kepada penerima dan sebelum pulang ke rumah. 3. Penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerja sama dengan rumah potong hewan dengan menjalankan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal. 4. Dalam hal ketentuan pada angka 3 tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan. 5. Pelaksanaan penyembelihan kurban bisa mengoptimalkan keluasan waktu selama 4 hari, mulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 9